selama 5 tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membuatkan terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Silakan duduk. Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Senin 4 September 2023 oleh Alimin Ribut Sudiono, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua, Tampauli Mahpun, Sarjana Hukum Master Hukum, dan Muhammad Ramdes, Sarjana Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dan didampingi para Hakim Anggota, dibantu Muratno SHMH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri penasihat tim penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa serta tim penasihat hukum. Jadi itu putusannya. Atas putusan ini baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dapat pikir-pikir, menerima maupun mengajukan upaya banding. Ya, kami mau berunding dulu majelis sebentar. Ya, kasih kesempatan kami untuk mau berunding dengan. Ya, belum ditutup sidangnya yang mulia. Baik, silakan. Dan saudara, silakan ditanya. Ya, saudara punya hak pikir-pikir, banding maupun ataupun menerima. Setelah saudara konsultasi sama penasihat hukum saudara mau sampaikan apa? Saya mau banding yang mulia. Baik, dengan demikian. CPU pikir-pikir. Baik, ya. Silakan sesuai dengan prosedur SOP. Ya. Baik, dengan demikian perkara saudara terdakwa Sin Lukas Ketua Pangdian Beban Torwa alias Sin dinyatakan ditutup. Itu tadi Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sudiono di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan vonis terhadap terdakwa Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora yang terjadi pada akhir Februari tahun 2023, dan ini tampak Shane Lucas menemui keluarga dan juga kerabatnya pasca pembacaan vonis yang diberikan kepadanya 5 tahun penjara dan juga adanya sebelumnya tuntutan restitusi 120 miliar dengan subsidiar 6 bulan penjara, dan itu bersama-sama dengan para terdakwa lainnya yakni Mario Dandi dan juga anak AG. Ini merupakan vonis yang pertama diberikan kepada terdakwa dalam kasus penganiayaan berat David Ozora. Nanti sidang juga akan ada lanjutan terhadap terdakwa Mario Dandi yang sebelumnya juga telah dituntut 12 tahun penjara dengan pasal 355 ayat 1 KUHP terkait dengan penganiayaan berat disertai dengan perencanaan. Dan ini merupakan sidang saat ini tengah diskors untuk sementara waktu, dan nanti agenda lainnya adalah pembacaan vonis terhadap terdakwa Mario Dandi. Mario Dandi juga sebelumnya telah dikenakan pasal 355 ayat 1 KUHP, subsidiar pasal 353 dan juga jungto pasal 55 terkait dengan penganiayaan berat dengan perencanaan dengan maksimal tuntutan yang waktu itu dibacakan oleh jaksa penuntut umum sebanyak 12 tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 5 tahun penjara untuk Shane Lucas dalam kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora.
menyatakan terdakwa Shane Lucas Rotua Pangondian Lumban Toruan alias Shane terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dijadikan bukti dalam perkara terdakwa Mario. Dan 6. Membuatkan terdakwa membayar biaya perkara jumlah Rp5.000. Silakan duduk. Saat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah ada jurnalis Kompas TV yang memantau jalannya sidang dengan agenda vonis terhadap Shane Lucas. Saat ini jurnalis Tifal Solesa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tifal, seperti apa tadi vonis yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Suyono dan apa saja poin-poin yang memberatkan terdakwa? Sebelum saya menjawab pertanyaan Anda, saya coba lihat dulu pergerakan di dalam ruang sidang. Apakah ada tanda-tanda dari pihak keluarga ataupun juga penasihat hukum akan menyampaikan keterangan setelah mendengar vonis dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Tampaknya sebentar, kita masih menunggu dulu. Saya masih harus melihat dulu karena ini juga menarik perhatian. Yang jelas vonis ini dikeluarkan sesuai dengan tuntutan jaksa 5 tahun kurungan penjara, tapi tidak dibebankan beban restitusi. Kita coba dengar dulu pernyataan dari pendukung dan juga pihak keluarga dari Shane Lucas. Bentar. Bang. Oke. Selamat siang teman-teman pers semuanya. Kami dari keluarga Shane Lucas Lumban Toruan sangat tidak adil untuk Shane Lucas karena jika dia tidak membela Mario Dandi, tidak menstopkan Mario Dandi, mungkin Mario Dandi sudah meninggal. David. Mungkin David sudah meninggal. Tapi dia sudah menghela, sudah meminta Mario Dandi sudah stop untuk tidak menginjak-injak si David. Ini tidak adil bagi kami karena Agnes saja 3,5 tahun. Kenapa anak kami Shane Lucas Lumban Toruan 5 tahun? Kami tidak terima. Makanya kami minta banding kepada tim pengacara kami supaya Shane Lucas anak kami diberikan hukuman serendah-rendahnya karena dia sudah proses hukum, sudah aktif, sudah menjalankan semuanya. Minta ke pengacara supaya hukuman. Baik, itu tadi keterangan dari kerabat ataupun keluarga dari Shane Lucas pasca vonis 5 tahun penjara dan pihak keluarga menyatakan akan menempuh jalur banding yang telah diberikan atas vonis hakim 5 tahun penjara. Namun demikian atas tuntutan jaksa ini sesuai, namun tidak ada restitusi sebesar 120 miliar terhadap Shane Lucas. Demikian breaking news Kompas TV dari sidang putusan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora dengan terdakwa Shane Lucas. Dan informasi terkini akan kami hadirkan kembali dalam program Kompas Siang setelah jeda. Saya Harjuno Pramundito pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.